Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Samsia Sam, spesialis konservasi gigi, merupakan salah satu dosen pengampu pada blok karies. Jadi blok karies ini merupakan suatu blok yang mempelajari atau membahas mengenai proses-proses terjadinya karies, penata laksanaan maupun pencegahannya, baik pada gigi susu maupun gigi permanen. Blok ini disajikan pada semester 4 sebanyak 5 SKS dan dilaksanakan secara hybrid. Jadi perkuliahan ini, untuk perkuliahannya dilakukan secara daring, sementara PBL dan CSL-nya dilakukan secara luring. Dan syarat untuk mengikuti ujian akhir dari blok ini adalah minimal kehadiran 75% untuk semua kegiatan selama blok berjalan. Untuk penilaian CBT sebesar 25%, PBL 35%, dan CSL 40%. Baik, saya akan membahas atau memaparkan salah satu topik perkuliahan di dalam blok ini. Ya. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Nah, gimana kabarnya hari ini? Tapi Dok, alhamdulillah baik, Dok. Kita memulai perkuliahan dan sebelumnya tolong dipimpin doa dulu, Dek. Baik, Dok. Tabe izin berdoa, Dok. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita sedang bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk perkuliahan kali ini kita membahas mengenai lesi non karies. Pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas bagaimana etiologi, proses maupun penata laksanaan dari karies. Nah, untuk saat ini kita akan lebih fokus pada lesi-lesi atau sesuatu yang terjadi dalam rongga mulut tetapi bukan dari karies. Nah, untuk capaian pembelajaran kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui jenis dari lesi non-karies. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui etiologi dari lesi non-karies. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui penata laksanaan dari lesi non-karies. Nah, kalau kita melihat gambar yang di atas, kira-kira ada yang di antara kalian yang mengetahui perbedaan dari kedua gambar ini? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Tapi Dok, izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Gambarnya ada yang berwarna hitam, Dok, dan tidak, Dok. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya, gambar di sebelah kiri dia berwarna kehitaman. Kemudian sebenarnya kalau misalnya kita kerok, kalau kita ekskavasi, daerah lesinya itu lunak. Dan sebelah kanan itu dia halus, permukaannya keras, sama dengan struktur gigi normal biasanya. Nah, kita lihat gambar di sebelah kiri ini merupakan lesi karies, sementara sebelah kanan adalah lesi non-karies. Nah, lesi karies sendiri merupakan suatu penyakit infeksi mikrobiologis
pada gigi yang mengakibatkan disolusi lokal dan kerusakan jaringan kalsifikasi. Sementara dari lesi non-karies, hilangnya permukaan jaringan keras gigi yang irreversibel yang disebabkan oleh faktor-faktor selain karies. Jadi, pada gambar sebelah kanan ini, lesi non-karies itu tidak ada sama sekali campur tangan dari bakteri. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis lesi non-karies. Yang pertama ada atrisi. Kalau kita melihat gambarnya, atrisi di sini aus pada permukaan gigi. Jadi kalau atrisi itu merupakan keausan fisiologis gigi akibat kontak antara gigi dengan gigi selama pengunyahan dan gerakan parafungsional. Selanjutnya ada erosi. Erosi ini menyebabkan hilangnya struktur gigi akibat proses kimia tanpa adanya mikroorganisme tertentu. Sementara abrasi merupakan pengikisan permukaan gigi melalui beberapa proses mekanis seperti menyikat gigi. Kemudian ada afraksi, merupakan hilangnya jaringan gigi yang disebabkan oleh lesi non-karies akibat stres atau tekanan. Jadi, kalau kita melihat antara abrasi dan afraksi ini sangat mirip, tetapi kalau abrasi disebabkan oleh faktor mekanis, sementara afraksi disebabkan oleh tekanan. Jadi misalnya ada gigi yang hilang, nah di samping gigi yang hilang itu atau di daerah sebelah gigi yang hilang itu rentan terkena afraksi karena adanya tekanan yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke etiologi non-karies. Yang pertama untuk atrisi, etiologinya itu merupakan kebiasaan parafungsional seperti bruxism. Adanya anomali perkembangan bisa disebabkan oleh iatrogenik, pekerjaan, dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa jenis kelamin juga berperan di mana wanita lebih banyak terkena atrisi dibandingkan laki-laki. Kemudian untuk erosi bisa disebabkan oleh intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsiknya di sini bisa disebabkan karena muntah ataupun morning sickness, kemudian petik ulcer. Untuk ekstrinsiknya bisa diakibatkan oleh lingkungan, makanan-makanan yang asam ataupun obat-obatan. Selanjutnya untuk abrasi bisa disebabkan oleh praktik kebersihan mulut yang salah, kemudian disebabkan oleh kebiasaan oral yang tidak normal. Dan untuk afraksi sendiri, etiologinya bisa disebabkan oleh maloklusi maupun adanya restorasi antagonis yang salah. Nah, untuk penata laksanaan dari atrisi, yang pertama adanya bimbingan konseling. Jadi untuk bimbingan konseling ini bisa kita lakukan termasuk untuk menangani stres ataupun tekanan. Kemudian kalau pada atrisi itu yang disebabkan oleh bruxism itu biasanya otot-otot pada daerah sekitar mulut akan terasa semacam kaku ataupun nyeri. Nah, untuk meringankan gejala ini bisa kita berikan kepada pasien muscle relaksan ataupun obat-obat non-steroid anti-inflamasi. Kemudian untuk habit breaking appliance kita bisa berikan kepada pasien atau pada pasien bruxism bisa kita berikan occlusal splint. Dan pada kasus-kasus yang dengan restorasi yang tidak baik atau overhanging, nah harus kita hilangkan prematur oklusinya. Kemudian pada kasus gigi daerah antagonis yang memiliki restorasi berupa logam, nah kita menganjurkan pada gigi lawannya itu untuk dilakukan restorasi oklusal agar tidak terjadi atrisi. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaan abrasi, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu diagnosis dari penyakit ini. Setelah kita menetapkan diagnosis, harus kita ketahui faktor penyebabnya. Yang pertama
kita harus memperbaiki atau menghilangkan faktor iatrogenik. Kemudian kita lanjutkan dengan perawatan restoratif. Dan jika lesi multiple atau lesi ini dangkal kurang dari 0,5 mili lebar dan tidak perlu direstorasi, tetapi jika melibatkan sementum ataupun email, maka perlu untuk dilakukan restorasi. Dan jika restorasi tidak diindikasikan, tetapi tepi cacat berkontur sehalus pola non-demarkasi untuk alasan estetik dan kontrol plak, maka permukaan gigi harus kita lakukan perawatan dengan larutan fluoride untuk meningkatkan ketahanan kariesnya. Namun jika lesi berbentuk V dan melebihi kedalamannya 0,5 mili ke dalam dentin, maka lesi tersebut harus kita restorasi dengan GIC ataupun resin komposit. Dan jika gigi yang terlibat sangat sensitif, tentunya kita akan melakukan desensitasi dentin yang terbuka tersebut dengan melakukan aplikasi fluoride dengan 8-30% sodium ataupun stannous fluoride selama 4-8 menit, ataupun iontoporesis menggunakan elektrolit yang mengandung ion fluoride. Selanjutnya untuk penata laksanaan erosi, karena erosi ini disebabkan oleh proses kimiawi, penata laksanaannya itu tentu saja kita harus mengurangi frekuensi dan intake asam. Untuk pasien yang sering mengalami regurgitasi lambung, maka kita gunakan obat-obatan kumur berupa natrium bikarbonat. Kemudian kita perlu meningkatkan aliran saliva pasien dengan permen karet tanpa gula, sehingga dengan aliran saliva yang baik itu akan bisa berfungsi sebagai buffering terhadap kondisi rongga mulut yang sangat asam. Kemudian bisa kita melakukan remineralisasi permukaan gigi dengan aplikasi fluoride, dan kita bisa merekomendasikan penggunaan sikat gigi yang lembut dan pasta gigi yang rendah abrasif dengan cara yang lembut pula. Kemudian kita bisa mengkonstruksi pelindung oklusal yang direkomendasikan jika pasien ada kebiasaan bruxism. Nah, untuk penata laksanaan afraksi, pertama, apabila lesi afraksi ini memiliki kedalaman yang kurang dari 1 mili, itu kita hanya melakukan monitoring secara berkala saja. Kemudian bisa kita melakukan restorasi untuk meningkatkan pemeliharaan kebersihan mulut, mengurangi sensitivitas gigi, meningkatkan estetik, dan memperkuat gigi. Kemudian bisa kita membuat occlusal adjustment, occlusal spleen, dan eliminasi kebiasaan parafungsional. Nah, karena afraksi ini disebabkan oleh berbagai tekanan atau stres, tentu saja yang kita harus perhatikan adalah pemilihan bahan restorasi. Jadi untuk kasus afraksi ini, bahan yang digunakan biasanya glass ionomer, resin modified glass ionomer, kompomer, resin komposit, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Untuk lesi cervical non-karies menunjukkan peningkatan jumlah dentin sklerotik, permeabilitas yang rendah, dan hipermineralisasi yang membuat permukaannya tidak cocok untuk bahan adhesive bonding. Dan pada gigi seperti ini, retensi untuk restorasi dengan modulus elastisitas yang lebih rendah lebih baik dibandingkan bahan-bahan dengan modulus elastisitas yang tinggi. Contohnya, komposit mikrofil memiliki elastisitas yang lebih besar daripada komposit hybrid. Nah, sebenarnya untuk penata laksanaan afraksi ini yang perlu kita perhatikan adalah menghilangkan faktor penyebabnya. Karena afraksi ini disebabkan oleh tekanan yang berlebihan, tentu saja baik itu disebabkan oleh karena maloklusi atau kehilangan gigi. Jadi tentu saja untuk penata laksanaan utamanya adalah menghilangkan berbagai faktor penyebabnya. Jadi kalau misalnya hilang gigi tetangganya, nah itu harus kita ganti dengan protesa. Begitu pula dengan kalau disebabkan oleh maloklusi, nah itu bisa kita lakukan perawatan ortodonsi. Nah, untuk bahan bacaan tambahan, adik-adik bisa membaca pada
sesuai yang ada pada daftar pustaka yang saya list ini, jadi bisa menjadi bahan tambahan. Dan dari sini kira-kira ada pertanyaan untuk kuliah kita saat ini? Baik dok, izin bertanya dok. Silakan. Baik dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dan stambuk 161 2021 0097. Adapun pertanyaan saya dok, yaitu apakah lesi non karies ini dapat dicegah dok? Tidak dok. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu bagus sekali. Untuk lesi non karies ini, kalau kita lihat berbagai penyebabnya, biasa disebabkan oleh faktor fisiologis. Jadi seperti atrisi itu, jadi dengan semakin bertambahnya usia seseorang, tentu saja atrisi ini tidak bisa kita hindari karena memang gigi kita gunakan untuk keperluan mengunyah. Tetapi untuk memperparah penyakit ini sebenarnya bisa kita hindari dengan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita hindari hal-hal yang bisa memperparah penyakit ini. Misalnya kalau misalnya ada gangguan bruxism, nah itu bisa kita tangani lebih dahulu. Kemudian pada kasus-kasus lain misalnya abrasi, tentu saja kita bisa mencegahnya dengan pemakaian kita menggunakan teknik-teknik kebersihan mulut yang sesuai, misalnya menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang non-abrasif. Kita menjelaskan ke pasien bagaimana cara melakukan menyikat gigi yang benar, teknik menyikat gigi yang benar. Begitu pula dengan afraksi bisa kita cegah dengan misalnya memperbaiki segala maloklusi. Dan kalau misalnya ada yang gigi yang hilang, tentu saja harus segera kita ganti agar supaya tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan pada gigi sehingga menyebabkan terjadinya afraksi tersebut. Jadi sebenarnya ini bisa kita cegah dan bisa kita mencegah supaya agar penyakit-penyakit ini tidak berkembang lebih jauh. Saya kira cukup jelas ya. Karena waktu kita akhiri perkuliahan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.